Shalom Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita memasuki minggu yang kedua di bulan Agustus, di mana bulan ini kita merayakan kemerdekaan Bapak Ibu Saudara. Saya dan saudara percaya kita adalah umat-umat yang merdeka di dalam Tuhan, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita datang kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, karya-Mu yang terus terjadi, karya-Mu yang terus kami rasakan ya Tuhan. Engkau hebat, Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami menaikkan setiap ucapan syukur kami, menaikkan setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan, bahwasanya Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi kita katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benar Engkau Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau layak kami sembah ya Tuhan. Haleluya. dan ajaiblah Adil dan benar Engkau Tuhan. adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah Tuhan, sekali lagi katakan, layak disembah Tuhan, layak disembah. Kami menyembah Kau, Yesus, Kau ajarlah semua bangsa-Mu memuji nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah. segala pujian bagimu, segala hormat bagimu. Kami agungkan nama-Mu, kami naikkan pujian syukur. Kau Allah yang ajaib. Yesus, kami agungkan. Terima kasih Yesus, Allah yang Kau yang layak Nama-Mu besar Tuhan. Kau Allah yang ajaib ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kebaikan-Mu yang terus kami rasakan, kebaikan-Mu yang terus terjadi ya Tuhan. Kami ada sampai saat ini itu semua karena pertolongan Tuhan.
karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang merdeka di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami ingin terus memuji Tuhan. Kami ingin terus menaikkan setiap ucapan syukur karena Engkau Allah, Raja di atas segala raja, yang terus kami puji dan kami sembah ya Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saya sapa kembali, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita masih terus memuji Tuhan, kita masih terus menyembah Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita. Kita semua adalah umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertekun, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan penuh ucapan syukur karena kita semua umat pilihan Allah. Amin. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertekun, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertekun, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Raja, Dialah Raja. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita masih terus memuji Tuhan, kita masih terus mengagungkan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di
timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Saat ini kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita siap untuk ditegur, kita siap untuk diingatkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan. Firman-Mu yang terus menjadi pelita, firman-Mu yang terus menjadi penuntun dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Kami siap menyambut firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan-Mu atasku, membangkitkan kuasa. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan-Mu atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Membebaskan kami Tuhan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan Tuhan, menyatakan kebesaran
Sekali lagi katakan menyatakan Tuhan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami sudah memuji, membesarkan, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya ya Bapa, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami. Kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ia berkata-kata sesuai dengan kemauan Kau ya Tuhan. Bapa yang baik, kami siap mendengarkan ya Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Sangat mengucap syukur untuk kesempatan kembali beribadah bersama-sama melalui ibadah online. Dan saya yakin Bapak Ibu telah menikmati pujian penyembahan, telah menaikkan pujian kepada Allah. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali kita mengangkat tangan dan menaikkan pujian dan penyembahan kepada Allah, Allah hadir. Karena Dia bertahta di atas puji-pujian. Dan ketika Allah hadir, maka Allah akan melakukan mujizat dalam hidup kita. Ketika Allah hadir, ada damai sejahtera, ada kesembuhan, ada pemulihan, dan Allah akan menyatakan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kemerdekaan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan Agustus adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita orang Indonesia karena kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17. Dan bukan hanya kita yang merayakan Hari Kemerdekaan pada bulan Agustus, tetapi negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, mereka juga merayakan Hari Kemerdekaan pada bulan Agustus. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi merdeka adalah sesuatu yang luar biasa. Waktu bangsa Indonesia belum merdeka, maka bangsa Indonesia tidak bisa menentukan arah hidupnya. Kemudian ada bangsa-bangsa asing yang hadir, yang tinggal di bangsa ini, melakukan penjajahan. Dan kita tahu, Bapak Ibu pasti pernah mendengar cerita dari orang-orang tua, kakek nenek kita mengenai bagaimana susahnya hidup waktu bangsa Indonesia masih dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Tapi puji Tuhan, kemudian kita mengalami kemerdekaan dan kita bisa melihat bagaimana Indonesia sangat berkembang, luar biasa, oleh karena kita sudah merdeka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya ingin bicara mengenai kemerdekaan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita umat manusia pada hari ini, seluruh umat manusia, kita belum mengalami kemerdekaan yang total. Belum. Karena kita masih hidup di dunia ini, kita masih hidup di dunia yang berdosa, kita masih hidup di dalam daging kita masih mengalami godaan-godaan dari iblis atau godaan dari daging kita masih terus berjuang, untuk hidup sebagai orang yang merdeka. Ini berbicara mengenai kemerdekaan secara rohani. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti saya akan membaca satu ayat untuk mengingatkan kapankah kita kehilangan kemerdekaan. Kapankah kita mengalami kehilangan kemerdekaan secara holistik? Saya akan membaca dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakan buahnya, pastilah engkau mati. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa serupa dan segambar dengan Dia. Allah menempatkan mereka di Taman Firdaus untuk menjadi wakil Allah, untuk mengelola dunia ini dan segala ciptaan yang ada. Jadi manusia ini diberikan hak istimewa untuk menjadi wakil Allah. Tetapi posisi mereka, jabatan mereka juga dibarengi dengan adanya perintah atau hukum. Yang perintah itu bahwa kamu nggak boleh makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan jika dikatakan bahwa jika manusia melanggar perintah Tuhan, melanggar hukum Tuhan, hukum yang memerintahkan tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka manusia akan mengalami kematian.
Dan kita tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa akhirnya manusia kalah kepada godaan dan manusia diusir dari Taman Firdaus, mengalami perpisahan dengan Allah. Dan dalam Kejadian kita bisa melihat bagaimana dosa dimulai dari Hawa, Adam, kemudian anak-anaknya Adam dan Hawa, dan dosa itu makin besar dan besar. Dan kita melihat juga dalam Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 6 adalah mencatat bahwa Allah akhirnya harus menghukum dunia ini dengan menghukum dengan air bah oleh karena kejahatan manusia. Dalam Kejadian 6 ayat 5-7 dikatakan bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia dan di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi Allah melihat bahwa kejahatan manusia makin besar dan segala kecenderungan hati manusia itu hanya membuahkan kejahatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin setiap hari kita melihat di kampung di mana kita tinggal, di kota di mana kita tinggal, di bangsa di mana kita tinggal, di dunia yang kita tinggal ini, setiap hari kita melihat berbagai jenis kejahatan. Kejahatan itu makin besar di dunia. Dan kecenderungan hati manusia itu hanya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dalam Roma 3 ayat 23, dikatakan di situ bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya akan memberikan beberapa catatan mengenai apa dampak dosa dalam kehidupan manusia. Yang pertama, manusia mengalami kematian rohani. Apa itu kematian rohani? Mengalami terpisah dari Allah. Terpisah hubungan dengan Allah, tidak bisa lagi berjalan oleh karena manusia begitu najis, begitu berdosa, dan Allah itu begitu kudus dan tidak bisa lagi ada persekutuan. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa akhirnya Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Firdaus. Yang berikut, manusia mengalami kematian jasmani. Ada anak yang meninggal masih di kandungan, ada yang meninggal waktu bayi, ada yang meninggal remaja, ada yang meninggal sudah dewasa, ada yang meninggal sampai usia ratusan tahun. Semua manusia akan mengalami kematian. Walaupun mungkin usianya beda-beda, caranya berbeda-beda, tapi semua manusia mengalami kematian dan itu adalah upah dari dosa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, dampak dari dosa adalah hubungan yang rusak dengan sesama. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu banyak hubungan-hubungan yang rusak. Hubungan suami istri rusak, hubungan saudara kandung rusak, hubungan dengan tetangga rusak, hubungan dengan antar suku rusak, hubungan dengan bangsa lain rusak. Karena iblis datang hanya untuk mengacaukan. Kemudian yang berikut, hubungan kita juga dengan makhluk ciptaan Allah lainnya rusak. Kemudian kita mengalami penderitaan demi penderitaan. Kemudian kita juga oleh karena ada dosa dalam hidup kita terbuka kepada kuasa iblis yang menghancurkan. Karena di mana ada dosa, di situ ada kuasa iblis. Di mana ada kebenaran, di situ ada hadirat Allah. Di mana ada hadirat Allah, di situ ada kebenaran. Dan kemudian manusia mengalami hidup yang tidak berdaya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kondisi manusia yang dikutuk oleh Tuhan, yang terbelenggu oleh dosa, dan hidupnya, di mana hidupnya seperti terbuka kepada iblis untuk datang memporak-porandakan kehidupannya. Tetapi syukur kepada Allah bahwa ada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tujuan inkarnasi Yesus bukan hanya tujuan utama dia datang di bumi, bukan kasih makan 5.000 orang, bukan sembuhkan sakit. Tujuan utama Yesus datang ke muka bumi adalah untuk mati di atas kayu salib, untuk menjadi pengganti bagi kita, supaya kita yang terbelenggu dan dikutuk oleh dosa, kita mengalami kemerdekaan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan
anaknya yang tunggal. Dan siapapun yang percaya kepadanya tidak mati, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Racun dosa, kutuk dosa mematikan manusia. Tapi anak Allah datang oleh kematiannya, oleh kuasa darahnya, menghidupkan kita. Kita tidak lagi mengalami kematian, tapi kita mengalami hidup yang kekal. Dalam Yesaya 53 ayat 3-5 mengatakan, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sekali lagi, Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada dia. Dan oleh bilur-bilurnya kita dibebaskan dari belenggu dosa. Oleh bilur-bilurnya kita diperdamaikan dengan Allah. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Waktu Yesus dalam proses kematiannya di atas kayu salib, dia mengatakan beberapa kata, beberapa kalimat. Dan salah satu kalimat yang disebutkan Yesus di atas kayu salib adalah Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Setelah Yesus selesai, di mana dia ditikam, di mahkota duri, dia mengalami penderitaan, darahnya tercurah, kemudian dagingnya pun dihancurkan, dan dia mati. Lalu dia mengatakan, sudah selesai. Apa arti dari sudah selesai? Sudah selesai artinya adalah tugas utamanya, misinya untuk datang, sudah selesai. Karena misi utama Yesus berinkarnasi adalah untuk mati di atas kayu salib. Yang kedua, sudah selesai adalah penderitaan manusia yang selama bertahun-tahun dari Adam sampai pada saat itu. Sampai pada saat kita. Karena dosa masih ada. Dari zaman Adam dan Hawa sampai akhir zaman. Semua manusia yang bergumul dengan dosa, yang akan mengalami hidup yang terbelenggu, hidup yang tidak merdeka oleh karena dosa. Yesus mengatakan sudah selesai, bahwa Yesus sudah selesai. Manusia tidak lagi perlu menderita, tidak lagi perlu menjadi terbelenggu oleh dosa, karena Yesus sudah membebaskan. Matius 20 ayat 28 mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nyawa Yesus menjadi tebusan bagi kita, di mana kita dulunya adalah budak dari dosa dan iblis, kemudian kita dimerdekakan oleh Kristus. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus mengatakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Selanjutnya Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 1-2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kalau kita ada dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Kita dihidupkan dan kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31-32 dan ayat 36, di situ kita melihat bagaimana Yesus mengatakan di sini dalam Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi Yesus mengatakan bahwa kalau kita ada dalam firman Tuhan, jika kita menaati firman Tuhan, maka kita adalah murid-Nya. Dan firman Tuhan itu atau kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan waktu firman itu, kebenaran itu memerdekakan kita, kita bukan hanya merdeka separuh-separuh, tapi kita mengalami kemerdekaan total, kemerdekaan secara holistik.
Seorang komentator mengatakan begini, hanya satu kebenaran yang dapat memerdekakan orang dari dosa, penghancuran dan kekuasaan iblis, yaitu kebenaran mengenai Yesus Kristus yang terdapat di dalam firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Kita mengalami kemerdekaan bukan karena seperangkat usaha yang kita lakukan. Bukan oleh karena banyaknya hal-hal yang kita lakukan dalam pelayanan atau banyaknya hal yang kita bisa berikan kepada gereja dalam bentuk materi atau sebagainya. Bukan itu yang memerdekakan kita. Yang memerdekakan kita adalah iman kepada Yesus Kristus. Sama seperti dalam Yohanes tadi, Yesus mengatakan, Yohanes pasal 8, bahwa kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, firman-Ku itu adalah kebenaran, maka kamu adalah murid-Ku, dan kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan kamu. Firman itu yang akan memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu surat dalam Alkitab di mana tulisannya Paulus, yaitu dalam Galatia, di mana Paulus sangat keras. Salah satu surat yang sangat keras yang ditulis oleh Paulus adalah Galatia. Oleh karena di Galatia ada ajaran sesat yang diajarkan oleh guru-guru, orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Mereka mengajarkan kepada jemaat yang ada di Galatia, yang di mana kebanyakan jemaat di Galatia itu adalah orang-orang non-Yahudi yang menjadi orang percaya. Guru-guru palsu ini mengatakan bahwa seorang itu harus kalau mau dibenarkan untuk menjadi pengikut Kristus, maka harus beriman kepada Yesus tambah sunat dan hukum Taurat. Jadi seperti pertanyaan, oleh karena munculnya ajaran-ajaran sesat yang ada di Galatia, maka muncul pertanyaan orang-orang Galatia adalah begini. Bagaimana seseorang menjadi benar di hadapan Allah? Bagaimana caranya menjadi benar? Guru-guru palsu mengajarkan bahwa untuk menjadi benar di hadapan Allah, untuk mengalami kemerdekaan, maka orang harus beriman kepada Yesus Kristus dan harus disunat melakukan hukum Taurat. Paulus mengatakan itu ajaran salah. Untuk menjadi benar di hadapan Allah tidak perlu hukum Taurat, tidak perlu sunat. Untuk menjadi benar kepada Allah hanya iman di dalam Yesus Kristus. Karena guru-guru palsu ini mencoba mengajarkan bahwa dengan usaha kita bisa dibenarkan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada satupun usaha yang kita bisa lakukan yang membuat kita menjadi benar di hadapan Allah, menjadi berkenan di hadapan Allah. Dan kemudian kalau Bapak Ibu nanti ada waktu membaca surat Galatia, di dalam surat Galatia ada pembagian-pembagian di situ. Dalam Galatia 2, pasal 2 sampai pasal 4 di situ, Paulus kemudian menjelaskan secara detail mengenai pembenaran bahwa orang Kristen dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Kemudian juga Paulus juga membahas dalam Galatia 5 sampai 6 mengenai orang percaya yang sudah dimerdekakan ini, yang sudah dibenarkan ini, mengalami pengudusan oleh Roh Kudus. Dalam Galatia 2 ayat 16, saya akan bacakan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang benarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi kita dibenarkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Dan di dalam Galatia pasal 2 ayat 16 ini kita menemukan ada satu kata. Karena Galatia pasal 2 ayat 16 ini berbicara mengenai pembenaran oleh iman. Kita dibenarkan oleh iman. Kita dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Dan kata Yunani yang dipakai di situ dibenarkan adalah dikaio. Hal seorang dinyatakan benar. Kita orang Kristen mengalami pembenaran. Kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Seorang dibenarkan atau dalam bahasa Yunani dikaio ini adalah tindakan menyatakan seorang benar. Tidak membuat benar. Orang yang berdosa itu bersalah di hadapan Tuhan dan dibawa penghukuman. Dinyatakan, dideklarasikan benar dengan Allah dengan dasar imannya kepada penebusan di dalam Kristus. Ini bukan hanya pengampunan dosa, ini adalah pengurangan. Ini adalah pengurangan tetapi penambahan kebenaran Kristus. Jadi kita dibenarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengulang bagian ini.
ini bukan hanya pengampunan dosa. Ini adalah pengurangan, tetapi penambahan kebenaran Kristus. Dia adalah benar. Jadi orang Yahudi, Paulus mengatakan orang Yahudi harus meninggalkan hukum Taurat dan mengambil tempatnya sebagai orang berdosa supaya dapat diselamatkan oleh Kristus. Karena kalau mereka terus berpikir bahwa karena mereka berpegang kepada hukum Taurat, maka mereka benar. Jadi orang Yahudi harus meninggalkan hukum Taurat, kemudian menempatkan diri sebagai orang berdosa. Dan kalau mereka menempatkan diri sebagai orang berdosa, disitulah mereka akan menerima keselamatan dari Kristus Yesus. Saya akan menunjukkan gambar di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenai bagaimana kematian Yesus di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib. Oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib, maka oleh kematiannya, kebenaran Kristus itu diperhitungkan bagi kita orang percaya. Dan kemudian kita orang berdosa ini, dosa dan kesalahan kita itu diperhitungkan bagi Yesus di atas kayu salib. Jadi seperti waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, maka kebenarannya itu diperhitungkan kepada kita. Sehingga kita bukan lagi orang berdosa, tapi menjadi orang benar. Dan waktu Yesus mati atas kayu salib, maka dosa kita, kesalahan kita diperhitungkan kepadanya. Dia memikul sehingga kita menjadi orang yang benar. Kita dibenarkan. Kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada kita. Dan kemudian dosa kita lah yang ditanggung oleh Yesus. Dan kemudian karena dosa kita telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib dan kebenarannya diperhitungkan kepada kita, maka kita mengenakan kebenaran Kristus. Kita dinyatakan secara hukum, dideklarasikan secara hukum bahwa kita benar di hadapan Allah oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi waktu kita berdiri di hadapan Allah, kita bukan berdiri dengan kebenaran kita sendiri, tapi kita berdiri dengan mengenakan kebenaran Kristus. Karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Kebenaran Kristus telah diperhitungkan kepada kita dan dosa kita telah diperhitungkan, telah dipikul oleh Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Ingat dalam Yohanes 8, bahwa kalau kita tinggal dalam firman-Nya, tinggal dalam kebenarannya, kita murid Tuhan. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saya akan masuk kepada bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemerdekaan yang nampak dalam cara hidup orang Kristen. Yesus sudah selesai. Dia mati di atas kayu salib, waktu dia tergantung di atas kayu salib, dosa kita, pelanggaran kita diperhitungkan kepadanya. Dan kemudian waktu dia tergantung di atas kayu salib, kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada kita. Dosa kita ditanggung oleh Yesus, dan kemudian kebenarannya menjadi milik kita. Kita sudah merdekakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang walaupun kita sudah mengalami kemerdekaan dalam Kristus, tapi kita belum berjalan sebagai orang yang merdeka. Seharusnya kemerdekaan Kristus, kebenaran itu, firman Allah itu memerdekakan kita. Kalau firman yang kita dengar Bapak Ibu hanya sampai masuk kepada knowledge kita. Kita hafal Kejadian sampai Wahyu. Pendeta baru katakan, mari kita buka kitab ini, kita sudah bisa nebak, ini pendeta mau khotbah apa. Kebenaran itu, firman Tuhan itu bukan hanya sekedar hafalan. Akan menjadi ayat hafalan atau menjadi hal yang kita ingat peristiwa-peristiwa dalam Alkitab. Seharusnya firman Tuhan itu, kebenaran itu memerdekakan kita. Tetapi banyak Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang Kristen yang katanya dosanya sudah dihapuskan oleh Yesus, tetapi mereka masih hidup terbelenggu oleh dosa. Mereka belum mengalami kemerdekaan. Mari kita melihat bagaimana kemerdekaan yang nampak dalam cara hidup orang Kristen. Dalam Galatia 5 ayat 1, ini saran buat kita. Yang pertama adalah, kalau kita sudah ditebus oleh Yesus, harga dosa kita telah dibayar oleh Yesus, Yesus sudah menggantikan kita mati di atas kayu salib, maka yang pertama yang kita harus lakukan adalah berdirilah teguh. Dalam Galatia 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu sadari bahwa kita adalah orang merdeka.
Sama seperti pada tanggal 17 Agustus ketika bendera merah putih itu dinaikkan, mengingatkan kita peristiwa pada 17 Agustus 1945 itu adalah hari kemerdekaan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita peringatan kita mengenai hari kemerdekaan kita ada peristiwa Golgota. Waktu kita mengingat Yesus tergantung di atas kayu salib sekitar 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota, maka kita mengingat itu adalah hari kemerdekaanku. Dan seharusnya kemerdekaan itu kita alami. Dan kita seharusnya sungguh-sungguh merdeka. Karena itu Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kita diperintahkan untuk berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus, jadilah hiduplah sebagai orang yang merdeka. Yesus sudah memerdekakan kita. Jangan lagi hidup seperti dibelenggu oleh dosa. Berdirilah sebagai orang yang merdeka. Dan nikmatilah, rayakanlah kemerdekaanmu. Kemudian yang kedua, jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Bapak Ibu, kita adalah orang merdeka. Jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma 6 ayat 6-7 mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah bebas dari dosa. Manusia lama kita telah turut disalibkan. Ingat bahwa dosa kita, waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, dosa kita itu diperhitungkan kepadanya. Dosa kita itu dipikul oleh Yesus. Dan kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada kita. Kalau kita sudah menjadi orang merdeka, jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Manusia lama kita ini turut disalibkan bersama Kristus. Dan kiranya sebagai orang merdeka, tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Tidak ada lagi dosa dalam kehidupan kita. Karena siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Mati kepada kedagingan, tidak menghambakan diri kepada dosa, maka dia bebas dari dosa. Kemudian yang ketiga, sebagai orang yang merdeka, mari kita menggunakan kemerdekaan itu dengan benar, dengan cara melayani sesama. Galatia 5 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau kita sudah mengalami kemerdekaan, jangan karena kita sudah merdeka, kemudian kita pikir Yesus sudah membayar dosaku, Yesus sudah melunasi dosa-dosaku, aku sudah merdeka, kemudian kembali hidup dalam dosa. Karena berpikir, Yesus sudah mengerjakannya bagiku. Tuhan mengatakan, gunakan kemerdekaanmu dengan cara yang benar. Bahwa tubuh kita ini bukan dipakai lagi untuk menjadi budak dosa, tapi tubuh kita ini dipakai untuk melayani Tuhan dan melayani sesama dalam kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan masuk kepada bagian yang ketiga. Bagaimana mengalami kemerdekaan secara holistik. Di dalam Alkitab kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa dicatat dalam Alkitab bagaimana penderitaan yang dialami oleh manusia oleh karena dosa. Dan bukan hanya di dalam Alkitab, tetapi kita melihat dalam kehidupan real kita sehari-hari betapa banyaknya penderitaan yang kita alami oleh karena dosa. Dan kiranya mari kita mengalami kemerdekaan secara holistik. Yang pertama, kemerdekaan secara holistik dari dosa. Dalam Yesaya 59 ayat 1-2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar adalah segala dosamu. Jadi dosa itu menjadi pemisah antara kita dengan Allah, yang membuat tangan kuasa Allah tidak bekerja untuk menjamah kita, memberkati kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita oleh karena ada dosa. Itu sebabnya mari mengalami kemerdekaan secara holistik dengan tidak mengizinkan ada dosa dalam kehidupan kita. Melakukan dosa atau tidak dosa adalah keputusan kita pribadi. Setiap hari Bapak Ibu kita diperhadapkan kepada pilihan. Mau taat Tuhan atau tidak taat Tuhan. Mau kemudian menyerah kepada godaan untuk menikmati dosa. Kita setiap hari membuat kepilihan. Tetapi kalau kita menyerah kepada dosa, maka yang terjadi adalah bahwa kemudian kita
terpisah dari Allah. Kita tidak akan mengalami kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan mengalami kuasa Allah, manifestasi kerajaan Allah dalam hidup kita. Dan dalam Lukas 5 ayat 20, kita ingat mengenai orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya kepada Yesus. Dan karena rumah itu penuh dengan orang, kemudian mereka harus memanjat ke atap dan menurunkan orang lumpuh itu dari atap. Dan waktu Yesus melihat iman teman-teman mereka, apa kata Yesus kepada orang lumpuh ini? Dosamu sudah diampuni. Orang lumpuh ini datang dalam keadaan sakit lumpuh. Dia perlu mujizat kesembuhan. Tapi Yesus melihat bahwa masalah dosa itu yang harus diselesaikan dulu. Kemungkinan masalah utama orang lumpuh ini adalah ada dosa dalam hidupnya. Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Dan kita mengetahui dalam peristiwa itu Bapak Ibu dalam Lukas 5, bahwa setelah Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, kemudian kalimat berikutnya Yesus katakan kepada orang lumpuh itu adalah, bangkitlah, berjalanlah, dan pulanglah. Dia mengalami kesembuhan fisik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan izinkan dosa hadir dalam kehidupan. Kemudian, kemerdekaan secara holistik yang kedua dari apa? Kuasa iblis. Matius 15 ayat 22 mengatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kehadiran iblis dalam kehidupan seseorang akan membuat orang menderita. Saya akan baca lagi dalam Lukas 8 ayat 2. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa iblis itu Yesus mengatakan pencuri atau iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kehadiran iblis dalam kehidupan kita akan membawa dampak yang kacau dalam kehidupan kita. Sama seperti perempuan Kanaan itu. Karena anaknya dirasuk setan, maka anaknya sangat menderita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau membaca peristiwa-peristiwa dalam pelayanan Yesus di muka bumi, baik dari Matius sampai Yohanes, Bapak Ibu akan melihat bahwa ada banyak mujizat-mujizat terjadi setelah orang dilepaskan dari belenggu iblis. Ada banyak orang yang datang kepada Yesus dalam keadaan menderita sakit, dan pada saat yang sama mereka juga kerasukan setan. Dan ketika Yesus mengusir setan itu keluar, maka orang itu sembuh. Jadi kehadiran iblis dalam kehidupan kita, waktu iblis ada dalam kehidupan kita, maka akan berbagai jenis penderitaan kita alami. Itu sebabnya mari Bapak Ibu kita mengalami kemerdekaan secara holistik. Kita tidak membuka pintu kepada dosa, dan kita juga dengan otoritas Allah kita menutup pintu kepada iblis. Kepada iblis dalam kehidupan kita. Kita jangan membuka pintu kepada iblis untuk hadir. Karena waktu iblis hadir, maka yang dia bawa adalah penderitaan, penyakit. Ada banyak penderitaan, tidak semua penyakit oleh karena dosa, karena iblis. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak penderitaan-penderitaan yang dialami oleh manusia oleh karena iblis yang mengacaukan, iblis yang membawa bencana itu, iblis yang membawa penderitaan itu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, baca di dalam catatan peristiwa Yesus ada di muka bumi, bahwa ada banyak kali orang datang dengan berbagai penyakit. Pada saat yang sama orang itu juga sedang dirasuk oleh setan. Dan ketika setan, iblis diusir keluar, orang itu dilepaskan dari belenggu iblis. Dari belenggu iblis, pada saat itu juga orang itu mengalami kesembuhan. Ketika kerajaan Allah hadir, maka ada kesembuhan. Ketika kerajaan Allah hadir, ada damai, ada shalom, ada kebebasan. Ketika iblis hadir, maka ada penderitaan, ada penyakit, ada kekacauan. Kemudian yang berikut Bapak Ibu Saudara sekalian, kemerdekaan secara holistik dari bebas dari belenggu dosa, bebas dari belenggu kuasa iblis, dan mengalami kesembuhan dari berbagai penyakit. Matius 9 ayat 20-22 mengatakan begini, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling memandang dia serta berkata,
teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Seorang wanita mengalami pendarahan selama 12 tahun adalah penderitaan yang mengerikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi wanita ini yang punya iman, menyadari penderitaannya dan dia sudah tidak berdaya. Mungkin dia sudah kehabisan harta untuk berobat dan tidak ada satu tabib pun yang mampu menyembuhkan perempuan ini. Tapi perempuan itu ketika mendengar ada Yesus masuk ke kotanya, dia dari belakang mendekati Yesus perlahan-lahan. Dan dia hanya mengulurkan tangan menjamah jubahnya karena dia punya iman bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun disembuhkan hanya oleh karena sentuhannya kepada jubah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa Tuhan masih menyembuhkan. Kuasanya masih sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dalam Alkitab dicatat bahwa orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu kemudian akhirnya bisa berbicara. Bahkan orang mati dibangkitkan, orang penyakit kusta ditahirkan. Kuasa Yesus yang menyembuhkan berbagai jenis penyakit itu, kuasanya juga masih berkuasa dengan kuasa yang sama untuk menyembuhkan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang engkau sedang menonton, yang mengikuti ibadah online ini, mendengarkan firman Tuhan ini. Jika Bapak Ibu engkau mengalami sakit, mari pada saat ini datang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kuasamu sama. Kalau dicatat dalam Alkitab ketika engkau ada di muka bumi, engkau melakukan berbagai jenis mujizat, menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Pada saat ini Bapak Ibu rumah katakan, Tuhan ini penyakitku. Datang kepada Tuhan dengan iman dan katakan, Tuhan ini penyakitku dan aku berdoa dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus menyembuhkan aku. Segala penyakitku, apakah disebabkan oleh virus, bakteri dan hal-hal yang lainnya, aku sembuhkan. Aku minta kesembuhan dalam nama Yesus. Aku tolak penyakit ini dalam nama Yesus dan aku menerima kesembuhan. Aku menerima jamahan dari tabib di atas segala tabib, yaitu Tuhan Yesus Kristus menjamah aku, menyembuhkan aku. Aku terima kesembuhan ini. Aku menolak. Bapak Ibu bisa mengatakan, sebutkan penyakitmu. Penyakit ini apakah penyakit darah tinggi, penyakit diabetes, apapun kata, aku tolak dalam nama Yesus dan aku terima kesembuhan karena Allah menyembuhkan. Sama seperti wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, dia mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Mari Bapak Ibu datang kepada Tuhan mengatakan, asal aku mengangkat tanganku kepada Tuhan, berseru kepada Dia, aku akan mengalami kesembuhan. Kemudian yang keempat, kemerdekaan secara holistik dari hal penderitaan. Sekali lagi saya membaca Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus mengatakan, aku datang untuk supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus sudah mati di atas kayu salib supaya kita yang miskin menjadi kaya, supaya kita yang mengalami penderitaan, mengalami kesakitan, mengalami pemulihan di dalam Kristus. Dalam Roma 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau hari ini kita mengalami berbagai jenis penderitaan dalam hidup, Bapak Ibu yang tahu penderitaan apa yang kau alami? Penderitaan apa yang kau alami pada saat ini? Mari datang kepada Tuhan bahwa kemerdekaanku, aku akan dimerdekakan dari penderitaan, aku akan dibebaskan dari penderitaan. Dan kita mengimani doa Paulus bahwa Allah akan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Allah sanggup menggantikan penderitaan kita dengan menggantikan kita mengalami berkat Allah, mengalami kecukupan dari Allah. Ada satu doa yang biasa dipakai. Doa-doa ini adalah doa yang diucapkan hamba-hamba Tuhan dalam doa berkat atau doa penutup. Dalam Bilangan 6 ayat 24-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih setia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kehadiran Allah dalam hidup kita, kehadiran Kristus dalam hidup kita yang memerdekakan, kita juga akan dimerdekakan dari berbagai jenis penderitaan. Dalam Lukas 10 ayat 9, dikatakan di situ, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Kehadiran kerajaan Allah dalam hidup kita akan membawa kuasa, akan membawa power untuk mengubah kehidupan kita. Kehadiran kerajaan Allah dalam hidup kita akan membawa power untuk melakukan transformasi, melakukan perubahan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika engkau mengalami penderitaan, jangan pasrah. Jangan pasrah dan mengatakan, ya inilah nasibku. Aku memang sudah dinasibkan. Aku sudah ditakdirkan untuk menderita seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita adalah anak-anak Allah. Kalau Allah bisa memberikan anaknya yang tunggal, kalau Yesus sendiri rela menjelma menjadi manusia, turun dari posisinya sebagai Allah, turun ke dunia menjelma menjadi manusia, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Apa yang Allah tidak bisa lakukan bagi kita? Kalau Bapak Ibu mengalami penderitaan, jangan pasrah dan mengatakan, ya inilah takdirku, inilah nasibku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehadiran kerajaan Allah dalam hidupmu akan membawa damai sejahtera, akan membawa sukacita, kegelapan disingkirkan, penderitaan disingkirkan. Kehadiran kerajaan Allah akan membawa shalom, membawa berkat, membawa pemulihan, dan membawa perubahan, transformasi dalam kehidupan kita. Dalam Lukas 7 ayat 21 juga mengatakan, pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus ada di muka bumi ini, dia mengajar kerajaan Allah. Supaya orang yang buta secara rohani menjadi melek secara rohani. Waktu Yesus ada di muka bumi ini, orang yang sakit disembuhkan. Dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan orang dari segala berbagai jenis penyakit dan penderitaan. Yesus memulihkan orang dari penderitaan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin membaca ayat ini sekali lagi. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan kiranya ini menjadi doa kita, seperti doa Paulus, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mengalami kemerdekaan secara holistik adalah bahwa kita dilepaskan dari apa? Belenggu dosa. Kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa, kita mengalami kebebasan dari belenggu dan kutuk dosa. Kemudian yang kedua, mengalami kemerdekaan secara holistik itu adalah kita dilepaskan dari belenggu, dari kekuasaan, dari kuasa iblis. Kita dengan kuasa Yesus, dengan nama Yesus kita mengatakan, iblis keluar dari hidupku. Kita punya iman, kita punya kuasa oleh kuasa darah Yesus. Kemenangan sudah diberikan kepada kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang harus menutup semua pintu untuk iblis masuk dalam kehidupan kita. Jangan izinkan iblis datang untuk merusak kehidupan. Kita bisa berdiri dan mengatakan, aku anak Allah. Aku telah terbus oleh darah Yesus. Dan aku tidak akan membiarkan iblis engkau lari. Bagian yang lain, Paulus mengatakan, mendekatlah kepada Allah, maka iblis lari daripadamu. Mari kita mendekat kepada Allah. Kemudian kita mengalami kemerdekaan secara holistik dalam hal penyakit. Mari Bapak Ibu imani Tuhan dalam nama Yesus kesembuh. Aku menolak segala penyakit dalam hidupku. Aku iman dalam nama Yesus. Karena kesembuhan itu masih terjadi. Mujizat masih terjadi. Karena kuasa Allah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya sama. Kemudian yang ketiga, mari katakan kehadiran kerajaan Allah dalam hidupku. Waktu aku dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan, maka aku juga dimerdekakan, dilepaskan dari berbagai jenis penderitaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika bangsa Indonesia masih menjadi bangsa yang belum merdeka, masih dijajah oleh berbagai negara, kita mengalami banyak sekali penderitaan. Salah satu dari cerita mama saya bahwa ada satu masa di mana satu bangsa menjadi Indonesia dan orang harus bajunya itu pakai karung. Saya tanya, baju-bajunya kemana? Baju-bajunya diambil sama tentara itu. Dan kemudian orang harus pakai baju karung. Kemudian kalau ada garam,
Itu susah sekali dapat garam. Makanya dulu banyak orang menderita sakit gondok oleh karena garam diambil oleh bangsa yang sedang menjajah. Dan orang makan tanpa garam. Berbagai jenis penderitaan. Hilang seperti tidak punya kebebasan. Tidak punya harga diri. Menjadi terjajah. Orang bangsa lain datang semena-semena. Mengambil banyak kekayaan Indonesia dan membawa ke negara mereka. Tapi puji Tuhan kita sudah merdeka Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bangsa Indonesia kita sudah menikmati. Bagaimana bangsa ini makin hari makin melihat perkembangan yang luar biasa. Bangsa Indonesia diberkati. Dan kita sebagai orang Kristen, kita sudah merdeka. Dan kalau kita sudah merdeka, maka dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Iblis tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Kita akan disembuhkan dari berbagai penyakit. Dan kita akan dilepaskan dari berbagai penderitaan. Karena Allah datang untuk memberikan kita hidup. Dan hidup itu adalah berkelimpahan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau datang. Kami mengucap syukur bahwa oleh kematian-Mu di atas kayu salib, kami dibebaskan. Bapa dalam nama Yesus kami terima kemerdekaan itu. Kami adalah orang merdeka oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Kami dideklarasikan sebagai orang benar. Kami dideklarasikan sebagai orang yang merdeka oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami mengalami kemerdekaan itu secara total. Kami mengalami kemerdekaan itu secara holistik. Kami ingin Tuhan bahwa kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kami. Kami dibebaskan dari belenggu dan kutuk dosa. Kami dibebaskan dari belenggu dan kutuk dari iblis. Kami dibebaskan dari berbagai penyakit. Dan kami dibebaskan dari berbagai penderitaan. Tuhan, Engkau mati supaya kami hidup. Engkau menjadi miskin supaya kami menjadi kaya. Segala berkat kerajaan Allah Engkau berikan kepada kami. Oleh kematian-Mu, kami yang terbelenggu oleh dosa dan iblis dilepaskan dari rantai belenggu itu. Kami yang hidup dalam kegelapan kemudian terbuka melihat terang itu. Waktu kami mengalami kemerdekaan, waktu kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tabir itu terbuka Tuhan. Kami yang hidup dalam kegelapan kemudian pintu terbuka dan terang kerajaan Allah datang. Kerajaan Allah hadir dalam hidup kami. Dan waktu kerajaan Allah hadir dalam hidup kami, dosa tidak berkuasa lagi. Iblis tidak berkuasa lagi. Penyakit tidak berkuasa atas tubuh kami. Penderitaan tidak akan kami alami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kiranya kami hidup sebagai orang merdeka. Kami menghidupi kemerdekaan kami dan kami menikmati kemerdekaan kami di dalam Engkau dengan kelepasan dari belenggu dosa iblis, kelepasan dari berbagai penyakit dan penderitaan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan menerima dengan iman kemerdekaan kami ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan untuk kesempatan beribadah secara online pada hari ini. Ibadah sudah selesai dan sebelum kita kembali beraktivitas dengan kegiatan kita pada hari ini, saya akan menutup ibadah online ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan beribadah bersama-sama melalui ibadah online. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga bersyukur untuk kesempatan menikmati firman-Mu. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa senantiasa dicurahkan di atas hidup kami. Dan kiranya kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa memelihara kami Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus akan menyertai kami sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Berkat-Mu turun di atas anak-anak-Mu Tuhan. Engkau akan membebaskan mereka dari belenggu dosa. Engkau akan membebaskan mereka dari belenggu kuasa kegelapan, kuasa iblis. Engkau akan membebaskan kami dari berbagai penyakit dan membebaskan kami dari berbagai penderitaan. Dan kiranya Tuhan, Engkau memenuhi keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami mengucap syukur buat ibadah bersama pada hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Mari kita terus menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita terus mengagungkan nama Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja
diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan Tuhan, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.